Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Video kali ini kita akan bahas tentang 1 jam per hari untuk membangun masa depan. Kenapa saya membahas ini ya? Karena masih banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Ya misalnya dia itu sudah bisnis online, atau dia tuh bekerja dan sebagainya, setelah 5 tahun tidak ada perubahan yang berarti. Hidupnya gitu-gitu aja, penghasilannya gitu-gitu aja, kalaupun naik ya sebanding dengan inflasi, sebanding dengan kenaikan harga. Bahkan ya sebagian orang ada yang malah turun. Artinya ada sesuatu yang salah. Seringkali kita itu terjebak pada fokus yang salah. Kita itu dihadapkan kedua hal ya, yaitu saat ini dan masa depan. Banyak orang yang dia itu lebih memikirkan harus bisa mendapatkan sesuatu hari ini, atau disebut dengan hasil instan. Kenapa ya? Langsung terasa, dan ini dibutuhkan saat ini. Sementara untuk masa depannya itu urusan nanti. Dan kita juga masih samar masa depan itu akan seperti apa. Kalaupun kita masa depan akan mendapatkan uang, kita belum benar-benar bisa melihat apa yang akan kita rasakan nanti. Banyak orang yang lebih termotivasi untuk menghasilkan hasil yang instan. Inginnya sekarang juga dapat. Dia menjadikannya itu sebagai prioritas dalam hidupnya. Sementara untuk masa depan, banyak orang yang kurang termotivasi sehingga kurang prioritas mengerjakannya. Bahkan yang lebih parah, tidak mengerjakan sama sekali, dia hanya mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan saat ini. Kenapa banyak orang yang dia itu lebih fokus ke hasil instan? Ya mungkin karena itu hal yang mendesak. Ya saya bisa pahami ya. Misalnya kalau hari ini tidak mendapatkan uang, banyak orang yang tidak bisa makan, tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli gas dan sebagainya. Artinya hasil instan itu memang harus selalu ada. Nah sementara untuk masa depan itu adalah hal yang penting. Mungkin tidak mendesak, tapi ini penting kita persiapkan supaya masa depan itu lebih baik. Masalahnya saya tidak punya waktu untuk membangun masa depan. Untuk sekarang juga ini susah. Untuk makan hari ini juga susah. Tapi masalahnya kalau Anda terus-menerus seperti ini, artinya hanya mengurusi hal yang mendesak, maka masa depan itu ya tidak akan lebih baik. Kita harus mencari solusi. Bagaimana caranya? Solusinya adalah kita harus memiliki alokasi. Anda harus mengalokasikan usaha Anda untuk sekarang juga untuk masa depan. Keduanya harus ada. Kebanyakan orang seperti ini. Jadi dia itu hanya fokus mengerjakan ya hal-hal yang urgent saja. Dia jualan, dia bekerja, dia mengerjakan jasa, dia mengantar kiriman dan sebagainya. Fokus aja mengerjakan hal yang urgent. Tapi dia tidak ada usaha untuk mengerjakan hal yang penting. Nah standarnya seperti ini, artinya seimbang. Tapi susah Kang, selama ini kan waktu saya habis untuk mengerjakan hal yang urgent. Nah disinilah Anda perlu mengambil keberanian untuk berubah. Salah satu triknya yang diutamakan itu justru yang penting, bukan yang urgent. Sisanya baru yang urgent. Kalau kita mengutamakan atau mendahulukan yang penting, yang urgent itu bisa dilakukan. Sebaliknya kalau kita mendahulukan yang urgent, yang penting akan susah kita kerjakan. Mungkin akan terjadi kekacauan di awal-awal. Itu biasa. Tapi jika Anda ingin masa depan Anda yang lebih baik, ini adalah satu usaha Anda. Anda hadapi aja. Anda perbaiki terus kekacauan akibat waktunya berkurang untuk melakukan hal yang penting. Lama-kelamaan kekacauan itu akan bisa teratasi dan kedua hal ini bisa Anda lakukan. Minimal boleh seperti ini. Artinya tetap Anda lakukan hal yang urgent. Misalnya Anda bekerja dari pagi sampai sore, Anda bekerja, ya itu terus lakukan. Anda penuhi kewajiban Anda bekerja misalnya 8 jam per hari. Tapi Anda harus punya alokasi untuk melakukan hal yang penting. Misalnya 1 atau 2 jam per hari. Lalu waktu apa yang harus dikurangi? Ya waktu yang tidak penting. Misalnya ya Anda kurangi nonton TV, Anda kurangi ngobrol. Ya sedikit ada pengorbanan. Mungkin kesenangan Anda berkurang, tapi ini adalah persiapan dan harga yang harus Anda bayar untuk masa depan Anda. Sebenarnya idealnya Anda lebih banyak melakukan untuk hal yang penting. Mungkin di awal ya bagi sebagian orang hal seperti ini sulit. Tapi Anda harus punya visi ke depan bahwa Anda akan mengurangi alokasi mengerjakan hal yang urgent dan menambah alokasi mengerjakan yang penting dengan lebih banyak mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang urgent. Bahkan jika bisa ya seperti ini. Anda tidak mengerjakan yang urgent, Anda juga tidak lagi mengerjakan yang penting. Ini yang disebut dengan financial freedom. Ini adalah tujuannya.
Lalu apa saja hal yang penting yang harus kita lakukan? Saya akan bahas 3 hal yang paling penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pengembangan diri. Kemudian yang kedua, Anda bangun yang disebut dengan people asset, artinya membangun aset orang. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa membangun aset digital. Saya tidak membahas tentang currency digital ya, bukan itu yang dimaksud. Lalu apa? Nanti kita akan bahas. Pengembangan diri ya, yang paling penting, yang paling utama, Anda harus mengembangkan mindset. Mindset itu didapatkan dari belajar dan pengalaman. Silahkan Anda belajar, baca buku, nonton video, baca e-book, ikut pelatihan, ikut kursus, itu akan menambah pengayaan mindset Anda. Kemudian Anda aplikasikan kristalisasi dari pengalaman dan ilmu, itu akan menjadi mindset yang sangat berguna bagi Anda. Terus upgrade mindset Anda. Yang kedua tentu ilmu. Ya seperti kata Imam Syafi'i, kalau mau sukses akhirat dengan ilmu, mau sukses dunia dengan ilmu, mau sukses dunia akhirat pun dengan ilmu. Kemudian tentu saja Anda akan membutuhkan skill atau tata cara melakukan sesuatu. Untuk sukses tentu kita akan membutuhkan tindakan. Dan itu akan membutuhkan skill, setidaknya kita tahu tata cara melakukan sesuatu. Ini pun perlu Anda pelajari terus. Apa yang disebut dengan people asset? Yang pertama adalah network. Yang disebut network itu jaringan, kenalan, relasi. Semakin banyak teman Anda, semakin banyak relasi Anda, itu sangat bagus. Banyak sekali peluang bisnis, peluang kerja, dan berbagai peluang lainnya datang itu dari kenalan kita. Kemudian Anda juga bangun audiens. Audiens itu ya kalau di channel YouTube, mereka itu adalah para subscriber Anda, para penonton Anda. Anda belum jualan juga nggak masalah. Yang penting bangun dulu. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan list. List itu apa? List itu adalah daftar nama yang bisa Anda hubungi dengan mudah. Aplikasinya bisa berupa email list, bisa juga berupa WA. Misalnya ada grup WA, atau Anda juga bisa membuat broadcast WA, bisa juga grup Telegram dan sebagainya. Lalu apa yang disebut dengan digital asset? Yang pertama, digital asset itu adalah konten. Konten itu bisa berupa tulisan, bisa juga berupa video, bisa juga berupa gambar. Ya mungkin hasilnya tidak terasa. Misalnya Anda membuat channel YouTube. Di awal-awal Anda kerja keras membuat video, kemudian Anda belum menghasilkan uang, baik dari Google AdSense maupun dari jualan produk Anda, nggak masalah. Kemudian lanjut dengan produk. Ya produk digital, kita sedang bicara digital asset. Silakan Anda bisa bangun produk-produk digital dan itu bisa menghasilkan uang. Anda bisa membuat e-book, Anda bisa membuat software, Anda bisa membuat template, Anda bisa membuat website dan sebagainya yang akan menghasilkan uang bagi Anda. Kemudian berupa tools atau perangkat, alat-alat pemasaran Anda. Ya misalnya saya membuat website dan saya jadikan blog, yaitu tool. Ya itu akan menjadi platform saya untuk mempublikasikan konten saya berupa tulisan, layanan email, pengelola WA dan sebagainya. Itu berbagai tool yang mungkin akan kita perlukan. Silahkan Anda bangun. Sekarang kita akan berikan contoh satu program ya, program 1 jam per hari untuk masa depan Anda. Misalnya Anda karyawan nih, yang kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai ke rumah itu malam ya karena perjalanan. Nah, usahakanlah Anda membuat alokasi 1 jam per hari. Ini untuk masa depan Anda. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Anda buat email list ya, Anda daftar layanan email marketing. Salah satu contohnya Anda bisa klik link yang ada di bawah ini. Kemudian Anda buat lead magnet. Itu sesuatu yang menarik orang gabung ke email list Anda. Sebagai contoh yang sering saya lakukan adalah saya membuat e-book gratis. Kemudian tawarkan di landing page ya. Jadi Anda buat halaman opt-in page berisi formulir. Formulirnya Anda ambil dari layanan email. Kemudian Anda beritahu ya, silakan misalnya daftar email list untuk mendapatkan e-book gratis ini. Sebagai contoh seperti itu. Nah, bagaimana cara mempromosikan halaman opt-in ini supaya banyak orang yang daftar? Yaitu dengan membuat konten. Setelah 3 hal ini siap, selanjutnya Anda ngonten. Nah, ini berbagai idenya. Jadi Anda bisa membuat blog. Blog itu bukan hanya blogspot, bukan hanya wordpress.com. Artinya dengan menggunakan domain sendiri juga itu bisa berupa blog. Misalnya saya suksesbisnisonline.club, itu blog saya sebenarnya. Kemudian Anda bisa membangun channel YouTube. Anda ngonten setiap hari, buat video. Anda juga bisa Instagram. Ya, Instagram itu bisa dengan video, bisa juga dengan gambar. Kemudian TikTok ya, TikTok itu untuk video ya, video singkat. Anda juga bisa membuat Twitter, bisa tulisan, bisa video, bisa juga gambar dan lain-lain. Silakan Anda ngonten di sini untuk membangun audiens Anda. Dan dari audiens akan membangun list. Dan kemungkinan dari sering ngonten ini pun Anda akan membangun network. Semakin besar ya audiens Anda, semakin besar network Anda, semakin besar juga list Anda. Nanti ke depan mencari uang itu akan semakin mudah. Dan list itu bisa Anda kirim kapan saja sesuka Anda. Itu sudah menjadi milik Anda. Ya, Russell Brunson menyebutkan list itu adalah traffic yang kita miliki. Ini aset yang sangat berharga. Nah, kebanyakan orang mengabaikan hal ini.
sangat disayangkan. Oke ya, jadi Anda sudah bisa melihat ya bagaimana program 1 jam per hari yang bisa Anda gunakan untuk membangun masa depan Anda. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.